Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ristek Dikti yang telah mempercayai USAHID untuk melakukan kajian terkait dengan MBKM. Kami akan melakukan penelitian berjudul dampak kebijakan MBKM terhadap mahasiswa dan institusi di Universitas Shahid Jakarta. Tim peneliti terdiri 3 dosen, yang pertama saya sendiri, Ninin Gustini, yang kedua adalah Bapak Iman Basriman, dan yang ketiga adalah Bapak Bernard Hasibuan. Universitas Shahid Jakarta terdiri dari 5 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari Manajemen dan Akuntansi, Fakultas Ilmu Komunikasi terdiri dari Ilmu Komunikasi dan Humas untuk program D3, dan Fakultas Teknik untuk program Studi Teknik Industri dan Teknik Lingkungan. Selanjutnya adalah Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan yang terdiri dari Teknologi Pangan dan Gizi, dan yang kelima adalah Fakultas Hukum yang terdiri dari program studi ilmu hukum. Untuk sekolah pasca sarjana terdiri dari 2 program, yaitu Magister yang terdiri dari Magister Manajemen, dan yang kedua adalah Magister Komunikasi. Sementara untuk program doktoral terdiri dari 1 program studi yaitu Komunikasi. Seluruh dari program studi yang ada di Universitas Shahid Jakarta sudah terakreditasi B, kecuali untuk teknik lingkungan sudah terupdate akreditasinya, yaitu baik sekali. Untuk perguruan tinggi, Universitas Shahid telah terakreditasi dengan nilai B. Visi dan misi Universitas Shahid Jakarta adalah menjadi universitas yang unggul, bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan. Jadi PIP dari Universitas Shahid Jakarta adalah menitikberatkan pada kepariwisataan dan kewirausahaan. Untuk program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Universitas Shahid Jakarta telah mengadop kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan menerbitkan SK Rektor nomor 130 tahun 2020 terkait dengan pedoman penyelenggaraan MBKM di Universitas Shahid Jakarta. Dengan pedoman ini maka dilakukan tahapan-tahapan berikutnya, yaitu menyusun kurikulum MBKM untuk semua program studi yang ada di program studi S1 yang ada di Universitas Shahid Jakarta. Sehingga mulai tahun 2020 semester genap telah diberlakukan kurikulum MBKM. Untuk memfollow up implementasi MBKM ini, kami telah menyusun buku saku untuk pelaksanaan program yang dibagikan pada mahasiswa, di mana buku ini terdiri dari tahapan-tahapan yang dapat dilakukan atau yang harus dilakukan oleh mahasiswa apabila akan mengikuti kegiatan MBKM. Upaya yang selanjutnya adalah sosialisasi terkait dengan program MBKM baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen. Untuk saat ini Universitas Shahid Jakarta telah mengimplementasikan secara mandiri kegiatan MBKM, di mana kegiatan ini dikelola oleh Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan. Terkait dengan kegiatan atau program MBKM yang ada di Universitas Shahid Jakarta, tentunya masih perlu banyak perbaikan atau upaya-upaya peningkatan. Oleh karena itu, dengan melalui penelitian ini kami sangat bermanfaat untuk kami dalam meningkatkan kualitas dari aktivitas program MBKM. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengeksplorasi pandangan para stakeholder terkait yaitu mahasiswa, dosen dan tendik terkait dengan penerapan kebijakan MBKM di Universitas Shahid Jakarta. Yang kedua adalah mengukur dampak dari kebijakan MBKM baik di tingkat prodi, fakultas maupun universitas.
Dan yang ketiga adalah menyusun rekomendasi kebijakan di tingkat program studi, fakultas, dan universitas akhir dalam implementasi MBKM. Dan yang keempat adalah mendorong peningkatan jumlah publikasi dosen khususnya untuk bidang MBKM. Luaran yang ditargetkan dalam kegiatan ini atau dalam penelitian ini ada 3, yaitu artikel hasil kajian yang akan dipublikasikan di dalam jurnal mulai dari tingkat prodi, fakultas sampai dengan universitas. Dan yang kedua adalah video MBKM di tingkat prodi, fakultas maupun universitas. Dan yang ketiga adalah laporan penelitian. Adapun metodologi yang kami lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan deskriptif kuantitatif, di mana data yang kami himpun melalui sensus digital terhadap 2.560 mahasiswa, 99 dosen, dan pendik sebanyak 66 orang. Tahapan penelitian ini yaitu yang pertama adalah tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini adalah tahap koordinasi dan penyiapan rencana kerja. Kemudian yang kedua adalah pengukuran dampak, di mana dalam pengukuran dampak ini ada beberapa aktivitas, yaitu yang pertama adalah penyiapan data ya, terkait dengan mahasiswa, dosen maupun pendik. Yang kedua adalah penyusunan instrumen, di mana instrumen kuesioner dibuat dalam bentuk digital. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penyebaran atau pendistribusian kuesioner kepada mahasiswa, dosen, dan pendik. Dan yang keempat yaitu melakukan evaluasi terhadap data mahasiswa yang akan disurvei. Kemudian harapan dari atau target dari tahapan ini adalah data hasil survei. Yang tahapan ketiga yaitu pengolahan data, di mana pada tahapan pengolahan data ini kami akan melakukan inventarisasi data yang terhimpun, kemudian melakukan interpretasi terhadap data yang sudah terhimpun dan melakukan analisis awal untuk data yang sudah terhimpun, fenomena data yang terhimpun. Dari hasil tahapan ini kami berharap akan diperoleh data yang terolah, kemudian dilakukan validasi secara clustering mulai dari tingkat prodi, kemudian fakultas maupun universitas, sehingga dalam tahapan ini ditargetkan diperoleh data yang telah tervalidasi. Dan tahapan yang selanjutnya yaitu publikasi. Publikasi dilakukan baik secara digital, yaitu melalui video MBKM di tingkat prodi, fakultas maupun universitas, dan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di dalam jurnal. Luaran dari tahapan ini adalah video dan artikel. Dan yang terakhir adalah tahapan pelaporan, di mana pada tahapan ini adalah tahapan penyusunan dan penggandaan atau penggandaan dari laporan penelitian. Demikian rencana penelitian yang akan kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.